Nah, ini udah bagus nih. Nih, udah bagus nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yazid. Di sini kita akan bahas melanjutkan project sebelumnya, project game 3D kita. Nah, di video sebelumnya ada yang bertanya nih secara personal ke saya, bagaimana membuat skor dan antarmuka pengguna atau user interface (UI) sering disebutnya di game 3D yang kita buat ini, dibuat sekarang ini. Nah, untuk itu kita buka Unity-nya, kita buka project kita. Nah, ini project kita telah terbuka. Sekarang kita coba rapikan dulu nih aset-aset yang di sini nih. Ini kan ada script, ada material, dia berantakan. Biar enak dilihat, kita bikinkan dia folder. Klik kanan, klik folder. Di sini kita namakan script. Nah, kita taruh skrip-skrip yang ini ke dalam folder sini. Nah, ini ada material juga nih, ada 2 material. Kita gabungkan saja. Kita create lagi, klik kanan, create folder materials. Nah, materials. Ini udah. Nah, kita masukkan materials yang untuk 2 materialnya, ada material kubus dan ada materials rintangan. Nah, kita masukkan ini ke dalam sini. Nah, sudah terlihat lebih rapi nih. Nih, mungkin yang scene ini bisa kita masukkan juga ke scene. Nah, ini sudah terlihat lebih rapi. Sekarang kita bakal bahas tentang collision detection. Kadang ketika saya jalankan nih di game kita, ada beberapa rintangan yang kadang bisa tembus dan segala macamnya karena saking cepatnya, misalkan laju dari si kubus kita ini. Nah, ini untuk mengantisipasinya kita tambahkan collision detection. Collision detection nih, kita klik aja di prefabs untuk rintangan nih, prefabs untuk rintangan, agar setiap rintangan dia ke-update semua nih, ke-update semua. Jadi kita di prefabsnya aja kita edit. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita ke body di sini nih, klik body. Di prefabs rintangan ada collision detection. Nah, bukan discrete tapi kita rubah jadi continuous. Nih, kita rubah jadi continuous. Nah, setelah kita rubah jadi continuous, sekarang kita lakukan juga ke kubus kita. Nih, di kubus kita ke body juga, terus ke collision detection. Di sini kita rubah jadi continuous. Nih, ingat continuous. Nah, setelah selesai, nih maka kadang yang objek yang kadang terlewat itu jadi mendapatkan akurasi atau bentuk objek yang lebih akurat lagi tabrakannya. Nah, ini kita pakai collision detection tadi. Nah, setelah itu kita atur waktunya, time step-nya. Ini misalkan karena tadi terlalu cepat time step-nya, kadang ada rintangan yang miss. Nah, yang terlewat nih. Sekarang kita rubah time setting-nya. Klik kanan, klik edit, terus pilih project setting. Nah, di project setting ini ada fix time step nih. Ingat, fix time step-nya kita 0,01, terus maksimum allow step-nya 0,1, terus time scale-nya 1, maksimum participle-nya 0,03. Nah, ini udah benar nih kita atur. Sekarang kita close nih. Nah, sekarang kita karena waktunya sudah dikurangin nih, jadi dorongan yang awalnya besarnya adalah 4.000, dia lambat karena dia jadi pelan nih. Dia jadi pelan karena waktunya tadi kan dikurangin. Nah, di sini bisa kita tambah
dorongan ke depannya jadi 8.000. Nah, di dorongan ke sampingnya juga kita tambah jadi tambah 20 jadi 120. Nah, sekarang kita play. Nah, hasilnya jadi seperti ini nih. Nih, sudah cepat nih, tapi cepat dan akurat. Nah, ini. Nah, ini udah selesai. Nih, sekarang sudah terlihat bagus, jika diperhatikan sangat detail. Nantinya sekarang kita perbaiki posisi kubusnya. Kita, ke bawah kan posisi kubus ini kan awalnya kan dia ngambang tuh. Kita rubah aja jadi 1. Nah, jadi dia tepat berada di bawah. Nah, sekarang kita buat, antar muka penggunanya. Nih, kita pergi ke hierarki. Kita pergi ke hierarki, klik kanan, pilih UI. Nah, kita tambahkan teks. Nah, ada teks dalam UI kita, dalam tampilan game kita nih. Sekarang kita klik nih yang 2D agar tampilannya jadi 2 dimensi seperti ini. Nah, kita klik teks tadi nih, teksnya. Nah, kita bisa, gerakan dia nih, kita ke atasin. Mungkin sekitar dia fleksibel nih yang ini. Lagi. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Mungkin di sini. Nah, udah nih. Nah, sekarang kita sudah tambahkan, kita, pindah modenya jadi 2 dimensi agar lebih gampang kita ngedit teksnya. Sekarang kita, ke kanvas melihat tampilan gamenya, kita tarik ke atas, kita pilih center nih, paragraf alignment-nya center. Nih, ininya juga kita pilih center juga, jadi dia tepat berada di tengah. Jadi kita bisa tarik box-nya, tapi ukuran fontnya tetap saja nih. Kita tarik box-nya nih, ukurannya dia tetap berada di tengah nih. Meskipun seperti ini dia tetap berada di tengah dari di tengah dari box teksnya. Nah, untuk membuat ukuran kita bisa di font size. Nih, font size, nih, misalkan ukurannya kita bisa rubah. Terus jadi apapun yang kita tulis meskipun nah ini ada horizontal di sini. Ada horizontal overflow. Nah, di sini kita bukan pakai warp tapi pakainya overflow. Jadi apapun yang kita tulis meskipun lewat daripada box, dia tidak akan turun ke bawah nih. Kalau misalkan yang warp tadi nih, saya tulis panjang-panjang, dia turun ke bawah. Nah, kalau overflow, dia tetap berada di tengah, tidak berpengaruh boxnya ini. Nah, jadi kita pakai overflow aja. Nah, mungkin kita ganti isi teksnya menjadi 250. Nah, 250 terlalu kecil. Mungkin kita naikkan font size-nya jadi 70. Nah, udah besar nih. Nah, pun ini tidak akan berubah dan tetap di tengah. Meskipun kita besarkan atau kecilkan tampilan layarnya. Nih contoh. Nih saya besarkan, saya kecilkan, dia tetap berada di tengah nih. Besarkan, saya kecilkan, dia tetap berada di tengah. Tapi kita tidak ingin itu terjadi. Kita pindah ke kanvas, nih, kanvas ini. Terus kita ingin ketika layar laptop kita kecil, teksnya juga kecil. Jadi dia menyesuaikan layar. Ini kan pada saat yang ini masih belum menyesuaikan layar. Layarnya besar, teksnya juga tetap seperti itu nih. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi kalau layarnya kecil, teksnya juga jadi kecil seperti itu. Nah, cara ngubahnya klik ke kanvas, pilih UI scale. Ini ada UI scale namanya. Nih UI scale. Pilihnya yang scale with screen size. Jadi skalanya menyesuaikan dengan skala dari layarnya. Kita match-nya ini kita high-kan. Ini jadi 1. Nih. Biar dia full. Nah, coba maksimalkan dan berhasil. Nah, saya coba nice. Nah, dia mengikuti.
misalkan maximize. Nah, terus nah dia ikuti scale with screen size. Dan sekarang saya bakal, merubah jenis font-nya, kita tidak menggunakan Arial tapi kita gunakan jenis font yang lain nih. Kita bisa, mendownload jenis font-nya, kita ke Google, kita tulis font Roboto nih. Font Roboto nih, dia, ada di Google Fonts, Dafont juga menyediakan, mungkin kita pakai yang font Google saja. Ini gratis, kita bisa download nih. Kita download family-nya. Nah, kita download nih. Udah ke-download, kita tunggu. Nih kita open folder. Nih foldernya di sini ada nih. Terus kita coba ekstrak Roboto. Nah, ini nih ada file fontnya. Sekarang kita buat di aset di sini, kita create, kita buat folder di sini, kita namakan fonts. Nah, kita tarik fonts yang sudah kita download tadi. Ini yang sudah kita download tadi ke dalam Unity kita nih, ke dalam fonts, folder fonts. Nah, di folder fonts sudah ada file dari fonts yang kita download tadi. Kita drag aja tadi. Nah, sekarang kita coba pilih fontnya. Nih, caranya gimana? Ke teks. Di sini nih ada Arial, kita tinggal klik yang ada titik di ujung sini. Nah, di sini ada pilihan. Kita mungkin pakai yang Roboto. Kita naik ke atas. Pas. Nah, kita sudah ganti jadi Roboto Thin buat teksnya biar terlihat lebih minimalis. Kayak saya pakai yang thin. Nah, ini sudah. Jadi kita coba play. Mungkin kita rubah warnanya agak sedikit gelap. Ini abu-abu mungkin. Abu dikit. Nah, ini udah. Kita coba bisa play. Nah, teksnya sudah ada di tampilan game kita. Nah, jadi kita ingin skor yang ada di atas itu bukan berdasarkan waktu tempuhnya, tapi berdasarkan seberapa jauh sudah jarak yang dilalui oleh si kubus kita. Berapa jauh sudah dia ke depan. Nah, itu yang akan kita munculkan di skor ini tadi. Jadi kita langsung saja kita di teks ini, nih di teks ini klik kanan add component. Add component, terus new script, di sini kita tulis score. Nih, score. Terus kita create and add. Nah, ini udah ada. Nih, udah ada score. Mungkin kita masukkan ke script. Jadi ya terkumpul bersama teman-temannya. Ini kita buka score. 2 kali aja. Nah, di sini kita hapus yang tidak kita perlukan. Nih, seperti using system collection ini kita tidak perlukan, kita hapus saja. Kita delete. Terus ini kita pakainya yang
update aja. Start juga kita tidak perlukan. Kita hapus. Nah, ini sudah. Sekarang kita buat variabel. Kita menggunakan transform komponen. Nih. Transform komponen tadi kita buat ngambil nilai Z-nya nih. Kan si kubus nih, di transform ini ada position. Nah, kita kan mau ngambil positionnya, mau ngambil nilai Z ini nih. Jadi kita pakai public terus transform, jangan lupa T-nya T besar, terus ini nama dari variabel kita, nama dari karakter kita nih, saya namakan kan kubus, terus titik koma. Nah, ini nama variabelnya. Nah, setelah itu kita tambahkan debug titik log kita untuk menampilkan apakah data yang kita nilai yang kita ambil di transform tadi udah ada apa belum. Kita coba lihat nih. Kita tulis kubus juga, variabelnya kan tadi kubus. Terus position. Nih, position titik Z. Nah, kita ngambil position yang Z-nya. Terus titik koma, kita simpan saja. Nah, sekarang kita jalankan Unity-nya. Nih, kita jalankan Unity-nya. Kita play, kita ke console. This variable kubus score has not been assigned. Nih, karena apa? Nih, karena di text, nih kita belum memasukkan kubusnya. Kita tarik kubus ke dalam sini. Nah, sekarang kita play. Nah, dia sudah mendeteksi pergerakan dari si kubusnya nih. Z dari kubus 250, di sini juga 250. Nah, kita sudah berhasil mengambil value atau nilai dari position kubusnya. Nah, sekarang kita bakal menampilkan nilai dari Z yang ada di console tadi ke UI elemen teks kita tadi yang kita buat ini nih. Kita mau tampilkan di sini. Nah, gimana caranya? Kita ke scriptnya lagi. Kita buka scriptnya lagi nih di sini. Kita tambahkan nih Unity Engine karena kita mau ngambil, kita mau masukkan teks tadi kan, kita mau munculkan ke teks nih. Jadi kita tambahkan Unity Unity using spasi Unity Engine titik UI kan teks tadi adalah bagian dari UI. Nah, kita munculkan UI-nya. Nah, sekarang nih kita bikin, karena dia udah kepanggil kan UI, soalnya kita sudah munculkan UI-nya. Nah, kita sudah menggunakan using UI. Sekarang kita bisa panggil UI kan, di dalam UI ada teks nih. Kita bisa panggil teks dengan nama variabel apa? Kita namakan teks score. Ini teks score. Titik koma, jangan lupa. Nah, sekarang kita ubah di sininya, bukan lagi debug, bukan lagi yang muncul di debug, tapi kita munculkan ke teks score titik teks sama dengan nih kubus position Z. Nah, terus kita simpan. Nah, kita coba play. Nah, terjadi error. Nah, terjadi error nih. Gimana cara ngatasinnya? Nah, biasanya value yang kita ambil itu adalah berupa tipe data plot. Itu ada tipe data standar dari Unity. Nah, jadi kita harus rubah ke string agar kita bisa menampilkannya di teks. Jadi kita harus ubah ke string. Caranya gimana? Kita tambahin titik to
string. Nah, jangan lupa seperti ini, kita simpan. Nah, sekarang kita play. Code pen Miss. Oh, ini nih kelebihan kayaknya. Nah, udah. Kita play. Score update. Oh, ini. Nah, ini text score-nya kan masih sekarang kita tarik. Ini kan masih kosong nih, masih non text score-nya ini. Kita tarik text script ini ke dalam score nih, ke dalam score sini. Nah, jadi ini yang ini kita tarik ke dalam sini. Nah, text score sudah ada isinya. Nah, baru kita jalankan. Nah, dia udah berjalan nih di atasnya. Cuman apa? Dia pakai koma. Nih ada karena kena plot kan, karena tipe datanya plot maka ada komanya. Nah, kita bisa rubah agar tidak pakai koma, kita tambahkan di scriptnya. Di sini kita tambahkan tanda petik 0. Nah, terus kita simpan. Nah, sekarang kita coba play. Nih, kita coba play. Nah, ini udah berhasil nih. Tuh. Teksnya tidak pakai koma lagi. Nih, sudah berhasil nih. Nih, kadang kita melihat ada yang pecah di teksnya ini. Kadang kalau kita besarkan, kita kecilkan. Nah, kita bisa lebih menyempurnakannya dengan cara apa nih? Dengan cara kita pilih ke kanvas, kita centang pixel perfect. Nih ke kanvas pixel perfectnya kita centang nih. Jadi dia lebih tidak pecah teksnya ini. Meskipun dia nanti resolusinya rendah, jadi dia tidak pecah. Nah, ini udah. Nah, ini udah bagus nih. Nih, udah bagus nih. Nah, nih. Nah, sekarang sudah nih. Nih, nah ini udah selesai nih untuk materi di video ini. Jadi kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya. Tapi sebelum kita tutup jangan lupa klik like, komen dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.